Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadlin Adim. Saya di sini akan bertindak sebagai asisten praktikum acara 2 atau stoikiometri. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan video praktikum stoikiometri, yang mana tujuan dari praktikum stoikiometri dalam video ini adalah untuk menghitung persentase endapan yang dihasilkan berdasarkan reaksi stoikiometri. Namun, sebelum lanjut ke videonya, saya akan memberikan sedikit pendahuluan tentang apa itu stoikiometri. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Dengan kata lain, stoikiometri adalah perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Reaksi stoikiometri adalah suatu reaksi kimia di mana reaksi dalam reaksi tersebut habis bereaksi, sehingga tidak ada mol sisa dalam reaksi atau yang dikenal dalam istilah sebagai reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah zat yang habis bereaksi saat reaksi kimia. Reaksi sisa adalah zat yang masih tertinggal atau bersisa pada reaksi kimia. Banyaknya partikel zat dalam reaksi kimia ini biasanya dinyatakan dalam bentuk mol. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stoikiometri diantaranya adalah konsentrasi dan volume zat. Konsentrasi dan volume akan mempengaruhi jumlah mol pada saat mulai bereaksi hingga mol sisa setelah terjadinya reaksi. Dan produk yang dihasilkan oleh reaksi tersebut pun dipengaruhi oleh kuantitas dari konsentrasi dan volume zat. Besar kecilnya konsentrasi reaktan yang digunakan dalam reaksi kimia juga akan mempengaruhi suhu campuran yang akan dihasilkan. Untuk lebih jelasnya bagaimana praktikum stoikiometri ini dilakukan dan seperti apa reaksi yang dihasilkan, simak video berikut. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, corong kaca 60 mm, Erlenmeyer, gelas arloji, rubber bulb, pipet ukur 5 mili, batang pengaduk, dan timbangan analitik. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah aquades, PB asetat, asam sulfat 1 molar, kertas saring, dan tisu. Praktikum ini dimulai dengan menimbang kertas saring kosong dengan timbangan analitik. Kemudian, catat hasil kertas saring kosong, yaitu sebesar 0,88 gram. Tahapan kedua adalah mereaksikan PB asetat dengan asam sulfat 1 molar. Percobaan ini dilakukan dengan mengambil 5 ml larutan PB asetat dengan pipet ukur dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan 5 mili asam sulfat 1 molar ke dalam tabung reaksi dengan pipet ukur. Lalu, amati perubahan yang terjadi. Tahap ketiga adalah memisahkan filtrat dengan endapan yang terbentuk. Tahapan ini dimulai dengan menyiapkan Erlenmeyer dengan corong kaca. Kemudian, lipat kertas saring seperti pada video.
Setelah itu, letakkan kertas saring pada corong kaca. Lalu, basahi dengan Aquades. Kemudian, tuang larutan yang telah dibuat pada tabung reaksi. Bilas tabung reaksi dengan Aquades dan tuang kembali ke dalam Erlenmeyer. Tahap keempat adalah pengerikan endapan. Tahapan ini dilakukan dengan mengeringkan endapan menggunakan oven pada suhu sekitar 117 derajat Celcius sampai diperoleh berat endapan yang konstan. Tahap terakhir pada praktikum ini adalah mengukur berat endapan. Tahapan ini dilakukan dengan menimbang endapan beserta kertas saring menggunakan timbangan analitik. Kemudian, catat massa kertas saring dan endapan yang diperoleh. Pada praktikum ini diperoleh massa kertas saring dan endapan sebesar 1,59 gram. Seperti yang sama-sama sudah kita saksikan dalam video praktikum tersebut, reaksi antara 5 mili Pb asetat dengan 5 mili asam sulfat akan menghasilkan endapan putih yaitu Pb sulfat. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Larutan Pb asetat yang direaksikan dengan larutan asam sulfat akan membentuk endapan putih Pb sulfat dan larutan CH3COH atau asam asetat. Kemudian endapan putih atau Pb sulfat tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk menghilangkan kadar airnya, sehingga air tidak ikut tertimbang ketika melakukan penimbangan, dan didapatkan berat murni dari Pb sulfat saja. Setelah didapatkan massa endapan dari Pb sulfat, selanjutnya dilakukan perhitungan stoichiometri untuk mendapatkan persen endapannya, yang merupakan tujuan dari praktikum ini. Perhitungan pertama yang harus dilakukan adalah menghitung massa endapan Pb sulfat berdasarkan teori. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah mol Pb asetat dan asam sulfat. Hasil perhitungan jumlah mol ini akan dimasukkan ke dalam jumlah mol mula-mula pada langkah kedua. Sebelum mengkalikan antara konsentrasi dan volumenya, terlebih dahulu satuan dari volume dikonversikan menjadi liter. Berikut adalah hasil perhitungan jumlah mol Pb asetat dan asam sulfat. Langkah yang kedua adalah menentukan jumlah mol mula-mula, jumlah mol yang bereaksi, dan jumlah mol yang tersisa dari reaksi. Adapun jumlah mol mula-mula diisi dengan hasil perhitungan jumlah mol pada langkah pertama. Kemudian jumlah mol bereaksi diisi dengan jumlah mol terkecil dalam perhitungan jumlah mol sebelumnya. Dikarenakan dalam perhitungan sebelumnya jumlah molnya sama, maka diisi dengan 0,0005 mol. Sedangkan jumlah mol sisa adalah pengurangan dari jumlah mol mula-mula dikurangi jumlah mol yang bereaksi. Pada reaktan atau sisi sebelah kiri persamaan reaksi, ada yang dinamakan reaksi pembatas dan reaksi sisa. Dalam perhitungan ini tidak terdapat reaksi sisa, karena semua reaktan habis bereaksi dan menghasilkan produk endapan Pb sulfat sejumlah 0,0005 mol. Kemudian langkah yang terakhir, menghitung massa endapan Pb sulfat. Menghitung massa endapan Pb sulfat dapat dilakukan dengan mengkalikan mol Pb sulfat dengan massa molekul relatif dari Pb sulfat.
MR ini bisa teman-teman cari di Google atau bisa dihitung sendiri dengan menjumlahkan massa dari setiap atom penyusun Pb sulfat. Dan didapatkan hasil perkalian atau endapan teori dari Pb sulfat sebesar 0,15 gram. Kemudian untuk menghitung persen endapan dari Pb sulfat dapat digunakan rumus berat endapan praktikum dibagi berat endapan teori dikalikan 100%. Dan didapatkan persen endapan Pb sulfat sebesar 468,65%. Oke baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk praktikum stoichiometri kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada pertanyaan terkait dengan praktikum stoichiometri, dapat menghubungi saya melalui WhatsApp. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.